Yang lucu adalah jumlah senjata nuklir ini sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan peradaban manusia. Apa implikasi dari kemajuan teknologi dalam pengembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, dan apa yang dapat dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan penghentian produksi senjata tersebut? Implikasinya sudah jelas terlihat saat ini. Negara-negara yang besar cenderung untuk saling todong senjata nuklir satu sama lain saat merasa terancam, yang mana ancaman ini kadang mereka sendiri yang buat. Di satu sisi hal ini juga memicu adanya perlombaan senjata di dunia karena negara yang mampu merasa perlu senjata yang sama agar bisa bebas dari ancaman negara oposisinya. Bukan hanya Amerika Serikat dan Rusia yang bersaing dalam hal ini, tapi juga negara seperti China atau Korea Utara. Bahkan negara seperti Perancis juga mengembangkan senjata serupa yang bisa diluncurkan dari pesawat tempur mereka. Bukan hanya itu, tapi perlombaan senjata untuk menangkis serangan senjata nuklir juga terjadi, seperti AS dengan sistem Aegis yang dipasangkan pada kapal perang mereka. Atau Rusia dengan keluarga S-300 sampai S-500 mereka, ada varian yang dibuat dengan kemampuan khusus untuk mencegat serangan nuklir seperti S-300 PMU-2, atau contoh lain seperti Arrow 3 milik Israel, dan masih banyak contoh lainnya. Ada banyak langkah yang sudah dilakukan untuk membatasi penggunaan senjata nuklir, mulai dari Non-Proliferation Treaty yang sudah dibuat sejak 1968. Tapi tidak semua negara tergabung dalam perjanjian seperti ini, atau melalui perjanjian tertentu seperti START, Strategic Arms Reduction Treaty, antara AS dengan Soviet. Dari perjanjian ini AS akhirnya memensiunkan ratusan unit bomber B-52 yang bisa membawa bom nuklir, dan Rusia memensiunkan beberapa kapal selam nuklir mereka. Tapi setelah itu masing-masing malah membuat senjata nuklir yang lebih mengerikan lagi. Jadi sebetulnya memang seperti komedi putar, sudah lucu lalu berputar-putar terus di titik yang sama dan penumpangnya tertawa. Yang cukup mengkhawatirkan adalah bila satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan produksi dan penggunaan senjata pemusnah massal seperti ini hanya dengan melalui perang nuklir. Semua pihak yang menggunakan senjata nuklir sudah mengerti akan berbagai resiko yang terjadi bila sampai pecah perang nuklir. Tapi semua tetap berusaha mempertahankan senjata nuklir mereka karena memang itu salah satu cara untuk melindungi diri. Konsep ini sebutannya mad, gila, atau lebih tepatnya mutual assured destruction. Selama konsep itu masih dipertahankan, tidak akan ada yang mau membuang semua senjata nuklir mereka. Setidaknya sampai populasi manusia berkurang drastis dan peradaban menghadapi krisis untuk bertahan hidup akibat dampak nuklir. Ini yang mengkhawatirkan. Sekiranya ada solusi damai di luar perang yang menjanjikan sudah sejak dulu senjata nuklir berkurang. Nyatanya semakin hari semakin bertambah, baik dari jumlahnya maupun daya rusaknya. Yang lucu adalah jumlah senjata nuklir ini sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan peradaban manusia. Mungkin tidak semuanya instan, tapi dampak radiasi akan sangat sulit diatasi bila infrastruktur pendukungnya juga hancur akibat serangan yang sama. Saya juga ikut bingung bagaimana cara membuang belasan ribu hulu ledak nuklir tanpa harus melalui perang terlebih dahulu. Bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Mereka punya kepentingan tersendiri yang cukup sulit kita mengerti karena latar belakang negara kita juga sudah sangat jauh berbeda.